Swastiastu. Apa mawigna mastu nama sidang. Para semeton sareng sami, khususnya Sentanan Gusti Gede Bandem, warih ide dalam tarukan, ingin Desri memberikan suatu pemaparan tentang keberadaan pesemetonan Sentane Gusti Gede Bandem yang kesah dari Dukuh Nagasari sampai di Tegak dan di Tegak berkembang ke seluruh wilayah yang ada di Bali, sehingga saya dalam silsilah kawitan itu memberi nama Mahagutra Jeroan Rani Jero Ketut Bandem Sentane Gusti Gede Bandem dan warih di dalam tarukan kesahan Dukuh Nagasari Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Baik, sebelum saya melanjutkan, maka saya akan ambil silsilah mengapa sampai berada di Desa Tegak, dan kita mulai dari silsilah kelahiran daripada ide dalam tarukan yang berputra di Bandem dan selanjutnya sampai saya sekarang. Semeton Sentane yang berbahagia, bahwa dalam silsilah Gusti Gede Bandem ini kita akan melihat dari penyenang ide Sang Hyang Pasupati yang menjadi sumber dari kita, khususnya warga yang menempati wilayah Bali yang sekarang ini. Sang Hyang Pasupati ini akhirnya ada betara yang melingga di Toh Langkir, kemudian ada yang melingga di Ulun Danu, dan seterusnya, hingga singkat cerita bahwa Empu Bajra Satu ini itu adalah merupakan leluhur kita semua. Empu Bajra Satu bersaudara dengan Empu Raja Harta. Empu Bajra Satu ini melahirkan Empu Tanun. Empu Tanun melahirkan Panceresi, yaitu Empu Benijaya, Empu Gana, Empu Semeru, Empu Kuturan, dan Empu Peradah. Nah, supaya sampai kepada masuknya warih di dalam tarukan, maka kita akan berbicara mulai Empu Baradah. Yang di Bali kita kenal dengan Empu Peradah. Secara nasional beliau adalah Empu Baradah, seorang Bagawantu pada kerajaan Airlangga. Nah, kemudian Empu Baradah ini, Empu Peradah berputra Empu Baule. Empu Baule berputra Empu Tantular. Empu Tantular berputra Empu Wang Bang Kepakisan. Wang Bang Kepakisan berputra Dangyang Kepakisan. Dangyang Kepakisan bersaudara dengan Dangyang Sumarenate, Dangyang Bang Sidimantra, dan Dangyang Panosikan. Nah, kita khusus yang menurunkan kita yang berada di bawah garis silsilah dalam tarukan, maka kita berasal dari Dangyang Kepakisan. Sedangkan Dangyang Sumarenate adalah berputra Dangyang Wijendra dan Dangyang Angsuke, yang sekarang dikenal dengan, sering masyarakat menyebut dengan Brahmana Siwul dan Brahmana Buddha. Kita kembali kepada leluhur kita, Dangyang Kepakisan akhirnya berputra Sri Kresna Kepakisan, atau dalam Ketut
Kresna Kepakisan. Karena beliau bersaudara 4, satu diangkat oleh Kalagemet dengan Patih Gajah Mada menjadi Raja Pasuruan. Kemudian yang kedua menjadi Raja Belambangan. Kemudian Sri Kepakisan itu adalah menjadi Raja Sumbawa. Dan dalam perut Sri Kresna Kepakisan adalah diangkat menjadi Raja Bali, menggantikan kerajaan sebelumnya. Jadi beliau adalah sebagai raja pertama yang didatangkan dari Jawa untuk memerintah Bali setelah runtuhnya kerajaan Bedahulu. Nah, kemudian Sri Kresna Kepakisan ini berputra dalam Samprangan, dalam Ili, kemudian dalam Taruka, kemudian dalam Ketut Mulesir, dan lain ibu menurunkan Dewa Tegal Besuk. Agre Samprangan, ide dalam Tarukan dan dalam Ketut Mulesir beribukan I Gusti Ayu Gajah Pahil. Sedangkan Dewa Tegal Besuk ibunya adalah dari Gusti Ayu Putu Waringin. Jadi bersaudara lain. Nah, kemudian dalam perjalanan Sri Kresna Kepakisan dalam memerintah Bali bisa menyatukan masyarakat di Bali, walaupun karena raja pertama dari pusat kerajaan Majapahit akhirnya mendapat tantangan di Bali. Karena masyarakat Bali, bangsawan Bali pada zaman itu belum bisa menerima secara ikhlas rajanya didatangkan dari Majapahit. Tapi dengan kebijaksanaan beliau akhirnya bisa menyatukan Bali. Kemudian dalam perjalanan beliau akhirnya wafat dan putra mahkota adalah Dalam Ili yang berkedudukan di Samprangan. Akhirnya beliau menggantikan Ayahanda Sri Kresna Kepakisan. Nah, sedangkan saudaranya Ida Dalam Tarukan, ya beliau adalah mempunyai istana di Tejeng. Sedangkan dalam Ketut Mulesir, beliau menetap di Desa Pandaan. Kemudian di Dalam Tarukan, beliau berada di Puri Tejeng. Supaya ceritanya lebih singkat, akhirnya memperistri seorang gadis cantik yang di dalam prasasti atau baba dikatakan adalah sebagai bidadari. Nah, kemudian beliau mempunyai juga seorang putra angkat, yaitu Rakyat Kuda Penandang Kajar yang berasal dari kerajaan Belambangan. Kemudian Rakyat Kuda Penandang Kajar ini adalah seorang putra angkat yang sangat setia dan bakti kepada Ida Dalam Tarukan. Kemudian Rakyat Kuda Penandang Kajar sangat disayang oleh Ida Dalam Tarukan. Sehingga pada suatu saat Rakyat Kuda Penandang Kajar ini sakit keras. Nah, di situ Ida Dalam Tarukan menyampaikan suatu semacam bersama perjanjian dalam hatinya bahwa apabila kamu Rakyat Kuda Penandang Kajar sehat, maka kamu akan saya carikan seorang istri, yaitu Dewa Ayu Muter, yaitu putri daripada Dalam Ili, Raja Samprang. Ini dari segi tatanan perjanjian antara Ida Dalam Tarukan menjanjikan kepada putra angkatnya, yaitu Rakyat Kuda Penandang Kajar. Nah, di lain sisi beliau sudah punya istri, yaitu seorang gadis cantik yang katanya itu adalah bidadari. Karena kecantikan itu sampai sekarang masih populer. Setiap orang cantik pasti dikatakan seperti bidadari. Oleh karena itu, akhirnya perempuan ini hamil dan melahirkanlah Rakyat Ida Dewa Bagus Darmo atau Dewa Muter. Tapi sebelum lahir
putranya yang pertama ini hasil perkawinan dengan seorang bidadari dari Lempuyang ini, akhirnya kembali kepada cerita Rakir Nanang Kajar. Setelah dalam tarukan menyampaikan bisamun janji hati nuraninya, akhirnya Rakyat Kudu Penandang Kajar akhirnya menjadi sehat. Nah, setelah sehat ini, karena dia dalam tarukan adalah seorang kesatria, beliau konsisten, komitmennya dipenuhi. Akhirnya ide Ayu Mutar ini diambil, dinikahkan di Puri Pejeng tanpa melalui proses yang layaknya pernikahan, misalnya melamar dan lain sebagainya. Walaupun dari beberapa literasi yang Desri baca itu sebenarnya sudah ada pendekatan, namun tetap tidak diizinkan karena dia adalah berasal dari putra angkat yang berasal dari kerajaan Lembang. Namun karena keteguhan batin daripada ide dalam tarukan, akhirnya dinikahkan, dan pada saat pernikahan ini ketahuan bahwa putri Ageng Samprangan itu dinikahkan dengan Rakyat Kudu Penandang Kajar. Akhirnya dalam ile Ageng Samprangan ini marah, akhirnya menyerang, dikendalikan oleh para patih, antara lain adalah Ki Perembu, keturunan dari Gusti Arya Putowaringin. Akhirnya terserang, kemudian pengantinnya meninggal. Rakyat Kudu Penandang Kajar meninggal, kemudian Dewa Ayu Mutar juga meninggal. Sedangkan ide dalam meninggalkan Puri Pejeng dan purinya dihancurkan. Akhirnya beliau menujulah daerah-daerah di Bangli, mulai dari desa Pantungan, kemudian sampai melanglang buana ya, kalau beliau kelihatan akan dibunuh. Nah, singkat cerita, ketemulah para dukuh. Para dukuh antara lain adalah dukuh Pantunan, dukuh Jatitu, dukuh Bungung, dukuh Darmaji. Ini yang sangat mempunyai arti dalam perjalanan hidup daripada dalam tarukan. Dan mertuanya sendiri adalah Gusti Poh Landung. Nah, ini yang melindungi beliau dan yang mengajak beliau selama meninggalkan Puri. Nah, singkat cerita, akhirnya ditampung oleh Gusti Poh Landung. Beliau adalah menikah dengan putrinya, Gusti Poh Landung, yang disebut dengan nama Gusti Loh Guaji. Akhirnya berputra dua, yaitu Gusti Gede Sekar dengan Gusti Gede Kudasari. Jadi dua putra. Kemudian situasi keamanan Samprangan masih tahu bahwa beliau disembunyikan sama Gusti Poh Landung. Akhirnya beliau dititipkan di Desa Bungu, yaitu letaknya Dukuh Bungu. Akhirnya ternyata di Dukuh Bungu juga mempunyai seorang putri yang akhirnya dipersunting lagi oleh ide dalam tarukan. Nah, dari situ akhirnya putrinya diberi julukan adalah Juruskar. Nah, inilah yang berputra di Gusti Gede Bandem. Nah, Gusti Gede Bandem ini yang sebagai putra ketiga. Jadi Gusti Gede Bandem dengan Gusti Kulesari, Gusti Gede Sekar ini adalah bersaudara tapi lain ibu. Kemudian ketemu dengan Dukuh Darmaji juga, putrinya Dukuh Darmaji dinikahi. Akhirnya lahir Gusti Gede Dangin. Kemudian dengan Perbekal Belayu, akhirnya juga putrinya dinikahi, menghasilkan keturunan Gusti Gede Belayu. Kemudian ketemu lagi dengan Gusti Ayu Bangkyang Sigem, itu akhirnya juga dinikahi, berputra dua, Gusti Gede Balangan dengan Gusti Ayu Wanegiri. Nah, ini. Nah, khusus untuk Bandem, sekarang Gusti Gede Bandem ini
akhirnya di daerah Pulau Sari ini akhirnya beliau tinggal bersama Ida Dalam Tarukan dan para ibu-ibu. Kemudian di sana beliau bertani. Kemudian Ida Dalam Tarukan menekuni bidang spiritual, keagamaan, sehingga beliau mendikse ngagemang gelar Abiseka Pujangga Ida Dalam Tarukan, sehingga ada diketemukan di beberapa tempat menyebut Ida Dalam Tarukan adalah sebagai Ida Bujangga Sakti. Itu pasti Ida Dalam Tarukan. Nah, kemudian dengan Ida Abiseka Pandita, maka masyarakat pegunungan daerah Bangli maupun Karangasem ini, jadi masyarakat pegunungan ini mempergunakan segala yadnya itu adalah mohon kita pemuput kepada Ida Bujangga Ida Dalam Tarukan. Nah, kemudian beliau lebar. Biar lebih singkat ceritanya, beliau lebar, akhirnya di Upakara, mulai Plebon sampai beliau Miligia sampai Milinggia. Nah, semua yang muput di situ adalah para dukuh, termasuklah dukuh mertua-mertuanya ini yang muput beliau. Jadi kita sebagai Sentana Dalam Tarukan, khususnya Sentana Gusti Gede Bandem, ini harus kita tetap menghargai para dukuh, karena yang menyelamatkan Ida Dalam Tarukan adalah para dukuh. Dukuh itu artinya dake. Dake ini adalah sadake. Sadake adalah pandita yang mempunyai kewenangan untuk muput karya pancayatnya, dan beliau mempunyai kewenangan untuk melarang Tri Wikrama bisa memuja dengan agam Siwa, dengan agam Buddha maupun agam Bujangga. Jadi itu dukuh. Itu dukuh bukan Abiseka yang berdasarkan penafsiran orang yang kurang paham terhadap arti dukuh ataupun dake. Nah, setelah selesai beliau disetanakan, ya karena ada pembakarannya, kemudian disetanakan, akhirnya di Gel-Gel didirikan suatu kerajaan adiknya, yaitu Dalam Ketut Ngulesir. Dalam Ketut Ngulesir ini adalah raja yang dimohon oleh para patih yang ada di Samprangan, sehingga bukan ada perpecahan, tetapi didirikanlah kerajaan di Gel-Gel. Nah, kerajaan Gel-Gel ini atas prakarsa daripada Arya Kubon Tubuh. Jadi Arya Kubon Tubuh yang yang memohon Dalam Ketut Ngulesir untuk menjadi raja Gel-Gel, sehingga kerajaan Samprangan masih berjalan, kemudian kerajaan Gel-Gel juga berjalan, sehingga para pejabat kerajaan Samprangan ini mulai goyah. Ada satu pihak ke Gel-Gel, satu pihak ke Samprangan. Namun tidak terjadi pertempuran antara Samprangan dengan Gel-Gel, sehingga disimpulkan itu adalah dua kerajaan bagaikan Surya Chandra, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Nah, kembali kepada Sentanan Ida Dalam Tarukan, kedengaran oleh kerajaan Gel-Gel ini, baik pada saat penyeneng Ida Dalam Ketut Ngulesir maupun setelah digantikan oleh putranya Dalam Watu Renggong, akhirnya mengirim utusan untuk para putra Ida Dalam Tarukan kembali ke Puri Gel-Gel. Sedangkan di tempat di Pulau Sari pada saat beliau berkumpul, Ida Dalam Tarukan memberikan bisamo. Baik, buruk, apapun keadaannya harus tetap tinggal di Pulau Sari. Jadi akhirnya semua menolak untuk menghadap ke Puri Gel-Gel. Akhirnya 2 kali menolak juga, akhirnya ketiga kali diserang. Akhirnya dalam pertempuran terjadi sangat hebat,
akhirnya menelan banyak korban, tetapi para putra bisa terselamatkan. Akhirnya dengan ancaman ultimatum dari Gusti Kebon Tubuh bahwa apabila tidak menghadap raja di Gelgel maka akan dihabisi. Ini secara fakta, walaupun bahasanya barangkali divariasikan, tapi tujuannya itu. Akhirnya para putra ini yang paling tua adalah Dewa Bagus Darmo yang langsung berhadapan pertempuran melawan pasukan Gelgel. Di salah satu babat atau prasasti ada menyatakan bahwa beliau gugur dalam pertempuran itu. Tapi di lain pihak ada menyatakan bahwa beliau tidak gugur. Terlepas dari gugur dan tidak gugurnya beliau, karena beliau sekarang masih ada keturunannya di daerah Kalianget, keturunan Dewa Bagus Darmo atau Dewa Mutab. Nah, kita tidak membahas, tidak membicarakan tentang kejadian apakah beliau wafat atau tidak dalam pertempuran itu. Kalau beliau wafat berarti tidak punya keturunan. Gitu. Jadi banyak variasi, yang jelas sekarang ada bahkan ada pariangan. Nah, kemudian para putra ini telah terjadi perang, ditunggu di Nyangla oleh Ayu Kebon Tubuh, semua pasukan Gelgel standby di sana. Akhirnya para putra menghadap, terkecuali I Gusti Gede Dangin. Beliau langsung ke Den Bukit, yaitu menuju Singaraja, yang berdomisili sekarang di daerah Sudaji. Sedangkan para putra yang lain semua menghadap ke Puri Gelgel, dan Gusti Ayu Wonogiri telah gugur wafat pada saat beliau perjalanan dari Pulau Sari, Penerajon, kemudian Sukowana, beliau meninggal di sana. Nah, sekarang kita ketahui bahwa beliau disetanakan di Bukit Mangu di daerah Tianyar, Sukodana. Nah, itu adalah kita sudah dalam menghadap ke Puri Gelgel ini adalah terdiri dari Gusti Gede Sekar, Gusti Gede Pulau Sari, Gusti Gede Bandem, kemudian Belayu dan Balangan. Ini menghadap. Nah, kemudian beberapa saat tinggal di Puri Gelgel, ya, tapi nampaknya kurang, ya namanya habis berperang, akhirnya berbagi tugas. Gusti Gede Sekar di Peyogan di Nongan, kemudian Gusti Gede Pulau Sari di Jero di Pulau Sari, kemudian Gusti Gede Bandem diangkat menjadi mance di daerah Baideireng yang membawahi wilayah Dukuh Nagasari, Tinga, kemudian daerah sekitarnya itu menjadi wilayah kekuasaan daripada I Gusti Gede Bandem. Nah, kemudian singkat cerita, Gusti Gede Bandem akhirnya dipandang mampu memerintah di sana, sehingga diabadikan sekarang menjadi kecamatan itu menjadi Kecamatan Bebandem. Karena Mance sebelumnya adalah bukan Gusti Gede Bandem. Kemudian masyarakat minta kepada Gusti Gede Bandem agar mendikse. Akhirnya beliau mendikse dan abiseke Rida Bujangga Gusti Gede Bandem. Nah, kemudian Gusti Gede Bandem baru sekarang kita melihat putranya. Putra daripada Gusti Gede Bandem ini adalah pertama Gusti Gede Bandem Dangin. Gusti Gede Bandem Dangin yang berkedudukan masih di Dukuh Nagasari. Kemudian setelah Gusti Gede Bandem Dangin baru Dukuh Terni. Nah, supaya langsung ke jeroan ini, supaya ketegak nih. Nah, kemudian Dukuh Terni putranya, nah ini beliau mendikse dengan gelar Dukuh Terni. Nah, dari Dukuh Terni baru ini saudaranya banyak nih. Nah, ini supaya semeton yang berasal dari Rah Gusti Gede Bandem ini paham betul. Pertama namanya Gusti Gede Intaran. Nah, ini yang berkedudukan di Bebandem sekarang. Ya, banyak semeton kita yang ada di sana. Kemudian Gusti Made Penataran. Nah, ini di Subagan. Kemudian Gusti Gede Bujangga. Nah, ini di Dukuh.
kemudian ada yang istri, Gusti Luh Gede. Ini berada di Dukuh. Nah, kemudian dari I Gusti Bujangga yang garis langsung kita ini, dari Dukuh Trening adakan Gusti Bujangga. Nah, Gusti Bujangga ini akhirnya berputra 4. Pertama Jero Gede Bandem yang berada di Dukuh Nagasari. Kemudian yang kedua adalah Jero Pandey yang gugur dalam pertempuran Padang Tunggal antara pertempuran Anglurah Sidemen ke-7 melawan Ngurah Sebetan. Jero Pandey ini memihak Anglurah Sidemen. Jadi 9 orang gugur dalam pertempuran di Padang Tunggal. Kemudian Jero Pandey yang berikutnya adalah Kesah ke Sibang, Badung. Nah, kemudian yang terakhir adalah Dani Jero Ketut Bandem. Dani Jero Ketut Bandem paling alit, hanya pada saat itu mempunyai kedudukan sebagai perbekal di Dukuh Nagasari.